Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama Badrul Munawar, asal institusi STKI Syekh Mansur. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Sebelum kita masuk video pembelajaran ini, kita akan coba membuka RPS mata kuliah pendidikan TIK. Kita akan coba buka dulu. Siapkan ini adalah ini pembelajaran semester Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Ini kita akan coba buka. Jadi di sini ada identitas mata kuliah. Nama program studinya adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematik, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan mata kuliah adalah Pendidikan TIK 1. Pada mata kuliahnya MKK 0020. Ini adalah salah satu kelompok mata kuliah dasar umum atau MKD. Untuk SKS-nya, di sini ada 2 SKS, tinggalnya sarjana semester 3 ganjil. Nama dan kode dosennya Badrul Munawar, saya sendiri. Jadi dalam deskripsi mata kuliah ini adalah kita ini dibahas memahami gambaran umum perkuliahan atau pelajaran dan penjelasan mata kuliah. Memahami tentang media pembelajaran, mengerti tentang inovasi pembelajaran, menjelaskan konsep dasar ICT, menjelaskan beberapa contoh implementasi atau pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan atau pembelajaran, menganalisis dampak implementasi ICT dalam pembelajaran, menjelaskan pengembangan media berbasis ICT, mengembangkan media berbasis ICT, memahami software untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer, pengumpulan produk media, dan presentasi hasil produk. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini kita ajak pada produk. Jadi di akhir semester nanti membuat produk dan mempresentasikan hasil daripada produk itu sendiri. Kemudian ada capaian pembelajaran program studi. Ini sudah tertuang, ada aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Seperti itu. Ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan serta keilmuan pendidikan TIK untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan pemanfaatan berbagai sumber belajar berbasis teks dan berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang ketiga, mampu menguasai konsep pendidikan TIK yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar atau menengah. Yang keempat, mampu menguasai kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Dan yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan TIK berdasarkan informasi dan data yang relevan. Kemudian ada deskripsi rencana pembelajaran. Jadi deskripsi di sini, kalau misalkan kita lihat gambaran umumnya yang seperti tadi dijelaskan di awal, ya, kita masuk ke dalam RPS itu sendiri. Di sini ada pertemuan 1 sampai dengan 16. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 7 dan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Dan di akhir itu nanti ada ujian akhir semester seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk pertemuan pertama mungkin di sini ada bahan kajian kontrak pembelajaran pengenalan mata kuliah seperti apa. Jadi mahasiswa memahami gambaran umum perkuliahan. Kedua mungkin di sini ada mahasiswa memahami tentang media pembelajaran berbasis TIK. Jadi di sini tentang pengertian media pembelajaran berbasis TIK itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah ini pertemuan ketiga, mahasiswa mengerti tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK. Jadi mahasiswa ini harus mengerti seperti apa inovasi pembelajaran berbasis TIK, apalagi di era pandemi seperti ini. Pertemuan keempat, mahasiswa memahami atau menjelaskan konsep dasar ICT.
Yang pertemuan kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan media presentasi dan sumber belajar. Jadi kebutuhan media presentasi dan sumber belajar itu seperti apa di lapangan ya. Pertemuan ke-6, di sini mahasiswa melakukan identifikasi kebutuhan media presentasi dan sumber belajar dengan benar. Jadi harus ada identifikasi nih kalau misalkan kita mau membuat sebuah media presentasi atau sumber belajar. Pertemuan ke-7, mahasiswa memahami proses perancangan dan desain media presentasi sederhana. Jadi mahasiswa ini nanti dilibatkan dalam mendesain sebuah media presentasi sederhana. Jadi seperti contohnya adalah flowchart mungkin seperti itu ya. Dan yang ke-8 adalah ini ada ujian tengah semester yang akan dilakukan para teman-teman mahasiswa. Dan pertemuan ke-9 ini mahasiswa mampu mendesain prosedur pengembangan media interaktif berbasis praktik mendesain. Nah, sini tetap sama ya. Dan pertemuan ke-10 mahasiswa mampu membuat pengembangan media interaktif berbasis praktek pembuatan sama. Dan pertemuan ke-11 mahasiswa mampu membuat media presentasi menggunakan aplikasi dalam jaringan. Berarti ini nanti kita online gitu ya, dalam jaringan menggunakan yang pertama itu adalah Prezi, Focuskai, dan lain-lain. Nanti kita akan praktekkan untuk membuat media presentasi. Jadi bukan hanya PowerPoint saja atau PPT saja yang ada di Microsoft Office. Kita akan coba dalam jaringan seperti Prezi, Focuskai, dan lain-lain. Kemudian untuk pertemuan yang ke-12 ini, mahasiswa mampu mempraktekkan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi dalam jaringan Powtoon dan Animator. Jelas ini yang harus digarisbawahi dan ini akan ditampilkan nanti dalam video pembelajaran. Jadi untuk pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi dalam jaringan, ini kita menggunakan Powtoon. Jadi di minggu ini kita akan coba membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Powtoon. Jadi Powtoon ini kita masuk nanti di powtoon.com dan itu banyak animasi. Dan kalau misalkan kita lihat untuk pembuatan Powtoon ini syaratnya satu, wajib menggunakan laptop. Karena kalau misalkan nanti menggunakan HP, teman-teman mahasiswa gitu ya, nanti ini akan kesusahan gitu ya untuk mengeditnya gitu. Karena sebenarnya ini drag and drop ini yang kenapa kita memakai Powtoon dan Animator. Sifatnya ini adalah drag and drop, jadi tarik dan simpan. Jadi ini akan lebih memudahkan mahasiswa untuk membuat sebuah media pembelajaran menggunakan aplikasi dalam jaringan. Dan minggu ke-13 di sini mahasiswa mampu mempraktekkan evaluasi media pembelajaran. Dan minggu ke-14 mahasiswa mampu memahami konsep sumber belajar itu seperti apa. Dan yang ke-15 mahasiswa mampu, ini pertemuan ke-15, mampu membuat desain pusat sumber belajar. Jadi nanti di pertemuan ke-16 itu presentasi hasil daripada pembuatan sebuah produk media pembelajaran yang dimana tadi mau menggunakan Prezi kah, Focuskai kah, atau Powtoon dan Animator. Jadi nanti ini untuk teman-teman mahasiswa silakan nanti untuk memilih mana yang mau dibuat sebuah produk media pembelajaran, media presentasi gitu ya. Apakah menggunakan Prezi, Focuskai, Powtoon, dan Animator. Jadi nanti kita akan coba lihat apakah teman-teman ini nyamannya dengan Powtoon, Animator, Prezi, atau Focuskai seperti itu. Jadi nanti kalau sekarang kita lihat perujukan di sini ada perujukan juga. Ya. Dan ini di sini yang terakhir ada lampiran rancangan tugas mahasiswa. Jadi mata kuliah di sini ada identitasnya juga, ada mata kuliah, ada semester, ada minggu keberapa. Jadi ini yang harus dikaji, ya. Apa yang akan dikaji oleh mahasiswa gitu kan? Harusnya jadi cara untuk kerja mahasiswa. Jadi luarannya seperti apa, ya. Jadi yang pertama misalkan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang kontrak perkuliahan dan tugas. Itu ini minggu kedua, mahasiswa memahami tentang media pembelajaran berbasis dan ini juga mahasiswa mengerti tentang inovasi dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Kemudian selanjutnya ada minggu keempat,
ini memahami, menjelaskan konsep dasar ICT dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan pun ini rancangan tugasnya dari pertemuan ke pertemuan di sini sudah dijelaskan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tinggal diikuti saja yang ada di ATS seperti itu, ya. Jadi di sini mulai dari desain, gitu kan, mengaplikasikan, mempraktekkan juga, dan hasil akhirnya adalah sebuah atau membuat desain pusat sumber belajar berbasis ya. Baik, yang saya jelaskan untuk mata kuliah di dalam RTS, dan akan kita buat dalam video pembelajarannya, yaitu untuk minggu ke-12 itu mahasiswa mempraktekkan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi dalam jaringan, yaitu Powtoon. Baik, hanya itu saja, kita stop share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kita kembali lagi untuk pertemuan ke-10 di mata kuliah pendidikan TIK. Untuk pertemuan ke-10 ini kita akan coba membahas atau mempraktekkan membuat sebuah media pembelajaran dari Powtoon, ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah sampaikan bahwasannya nanti kita setelah UTS ini ada praktek, yaitu yang pertama adalah Powtoon dan yang kedua adalah Mentimeter. Untuk minggu ini kita akan coba membuat sebuah media pembelajaran dari Powtoon, ya semuanya ya. Oke, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, mudah-mudahan semuanya masih menjaga protokol kesehatan, ya. Kita akan mulai sekarang, kita akan coba lihat dulu bagaimana sih cara membuat sebuah akunnya, mulai dari akun. Kita akan coba share screen dulu di sini. Oke, ini ada tutorial Powtoon. Cara pembuatannya adalah membuat akun Powtoon dulu terlebih dahulu ya pastinya ya. Jadi sebelum kita membuat media pembelajaran dari Powtoon ini, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke sini ya teman-teman semuanya. Ada di www.powtoon.com gitu ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Ini yang pertama adalah membuat akun Powtoon. Terus yang kedua adalah daftar dengan akun Google atau pilih akun Google yang sudah ada di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Kemudian kita nanti buka email verifikasi untuk telepon dipilih confirm dan continue. Dan yang keempat adalah pilih template project. Jadi nanti tinggal teman-teman pilih saja projectnya yang mana, template-nya yang mana. Terus yang terakhir adalah tinggal di edit project Powtoon. Kita akan coba untuk mempraktekkan ya dari pembuatan akun terlebih dahulu mungkin ya. Kita akan stop screen dulu. Kita balik lagi ke screen yang ini. Sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan, kita harus masuk ke www.powtoon.com. Ini. Jadi teman-teman tinggal buka saja nanti powtoon.com-nya. Nah, di sini nanti ada tip, ada kenapa harus Powtoon, solusinya apa gitu ya. Ini tinggal dilihat saja. Oke, paham di sini ya? Oke, kita akan coba lihat. Kita akan coba klik. Nah, untuk menu klik di sini ada video. Kalau misalkan teman-teman lihat, ada screen recording, gitu kan? Ada presentasi, whiteboard.me, gitu kan, animasi video, custom dan karakter. Nah, sekarang kita akan coba salah satunya adalah kita mengklik video. Klik video.
Oke, ini. Nah, di sini ternyata banyak template-nya. Tinggal dipilih saja nanti kalau misalkan akan apa namanya, membuat sesuatu, nanti tinggal dipilih. Kita akan coba selesaikan project proposal. Kita akan coba satu ya. Dan ini kita coba edit. Di sini akan tampil tampilan, kita harus login dulu. Yang tadi kan sudah dijelaskan ya, di awal kita harus membuat yang namanya akun terlebih dahulu. Jadi nanti ini akun silahkan mau pakai Google mangga, mau pakai Facebook untuk login juga mangga gitu ya. Oke. Di sini ada Google, kita pilih ke Google saja. Tinggal kita mau pilih yang mana nih, kita coba pakai yang ini. Oke. Kita coba masuk dengan menggunakan email yang tadi ya, yang sudah ada di Google ya. Nah, ini tampilannya, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini tampilan beranda halaman awal di sini. Gitu ya. Ini kita akan coba buat yang namanya video. Ini bisa di review dulu. Bisa di review. Biasa ya. Kalau misalkan kita mau start saja. Start saja, kita lewati. Dan di sini teman-teman, di sini untuk yang Powtoon ini, kita kan tadi coba untuk yang video di sini ya. Dan ternyata kalau misalkan kita mau buat itu, di sini ada template-nya teman-teman. Tinggal dipilih saja template-nya. Kategorinya di sini ada edukasi, ada personal, gitu ya, ada work. Tinggal dipilih saja nanti. Ini ada edukasi nih. Edukasi kita coba pilih yang feature. Nah, di sini ada pilihan banyak, gitu ya. Ini untuk misalkan kita akan coba mana ya? Ini ya. Sekarang kita coba yang ini. Kita use saja, nggak usah langsung review, kita langsung use saja, kita langsung pakai. Oke, ini lumayan ini. Untuk spesifikasi sebenarnya teman-teman begini, untuk pembuatan Powtoon ini, untuk spesifikasi komputer itu yang lebih bagus itu di atas Core i3 ya, bisa Core i5, Core i7 gitu, Core i7, karena kalau misalkan kita pakai yang di bawah Core i3 itu ya sudah gitu ya, itu kita pasti ngelag gitu, karena ini semuanya database-nya ada di server semua seperti itu ya. Dan ini kita kalau misalkan kita mau edit di sini, misalkan hello, kita edit, tinggal double klik saja teman-teman, di sini sudah ada. Misalkan ini hello, kita contohkan misalkan di sini awesome-nya saja kita rubah ya, misalkan oke, misalkan kita simpan di sini nama saya Halimah misalkan di sini ya teman-teman ya. Nah, hai Bu Halimah, maaf ya, saya jadikan contoh ya. Hello, nama saya Halimah, I am student. Nah, ini tinggal dirubah-rubah saja. Kalau misalkan ini tidak cocok, kita tinggal double klik saja. Ini kalau misalkan Pak ternyata jenis fontnya seperti itu, kita ganti saja. Jadi tinggal diganti saja, ada di sini ya teman-teman ya. Dan untuk ukuran pun kita bisa kecilkan lagi seperti itu. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke. Kalau saja ini nama saya sudah, tinggal kita, nah ini nama saya Halimah misalkan seperti ini ya. Ini tinggal dirubah saja, nanti kita bisa geser-geserkan namanya. Terus ini untuk studentnya kita ke bawahkan lagi sebentar, ini kita tarik saja ke sini. Nah, seperti ini. Dan ini ternyata bisa dirubah juga nih animasinya ya, gambarnya ya. Ini bisa dirubah, tinggal kita mau rubahnya kemana, tinggal diganti saja. Atau misalnya seperti ini. Tapi Bu Halimah jangan sedih ya. Ini hanya animasi saja, gitu ya. Oke, paham ya temannya ya? Ini banyak pilihannya, nanti tinggal di ada pas hello, ada pas copy gitu ya. Jadi bebas tinggal dipilih saja. Oke, nah, kita akan coba preview di sini untuk yang slide 1 ini. Oh, ternyata kayak bisa ya. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua. Misalkan di sini
misalkan kita tulis saja di sini, misalkan ganti ya. Sekali ini kita coba edit dengan saya senang kuliah di STK Mansur. Kita kontrol A saja, nanti kita ketikkan saja ini supaya bisa masuk. Ini misalkan dengan mata kuliah, misalkan mata kuliah pendidikan T. Oke. Kemudian mata kuliah pendidikan T, misalkan ya teman-teman bisa nanti dirubah-rubah saja, nanti ini sama saja. Cuman teman-teman kalau misalkan ingin berimajinasi, memang kalau misalkan di PowerPoint ini sebenarnya kita harus punya kreasi imajinasi yang tinggi untuk menghasilkan sebuah produk atau media pembelajaran yang baik, gitu ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini kita tarik lagi ke sini. Nah, ini kita bisa play. Nah, Bapak nggak kedengeran. ini tinggal lah. Oke. Oke, teman-teman, dengar ya. Iya Pak, kedengeran. Teman-teman, jadi itu tadi contoh untuk pembuatan apa namanya satu media pembelajaran ya. Jadi nanti ini tinggal diedit lagi. Karyanya itu ciptaan. Ya, itu ya, paham ya. Oke, ini jadi nanti silahkan dipelajari di rumah. Nanti dari PowerPoint tadi sudah dijelaskan. Kemudian nanti kita minggu depan kita akan coba membedah untuk website Animator. Jadi setelah kita masuk ke PowerPoint, nanti kita masuk ke Animator-nya juga, ya. Jadi ini nanti coba di rumah, akan kita coba di rumah. Teman-teman silahkan coba di rumah, ya, untuk membuat 1 atau 2, 3 slide untuk media PowerPoint, media pembelajaran dari PowerPoint ini, gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih semuanya ya. Bisa di live saja nanti. Ya.